Ya, selamat datang kembali di Kaizen Motor. Ini kita kedatangan Vario 150 dengan kendala sikring atau fuse 25 ampere dan 10 ampernya itu sering putus saat motor dikendarai. Nah, di sini nanti akan kita cek. Kita buka dulu bagian tutup aki dan fuse-nya atau sikringnya. Nah, ini udah kita buka. Di sini sikring 25 ampernya yang sering putusnya. Ini kita cek untuk sikringnya yang lain. Untuk informasi dari konsumennya sih hanya dua sikring 25 ampere dan 10 ampere yang paling kanan paling bawah katanya. Tapi untuk memastikan yang lain kita cek dulu ya. Info dari konsumen sih setelah diganti sikring yang baru, selang 100 meteran lah motor mati lagi. Nah, untuk sikring yang ini yang 10 ampernya yang putus, kita cek mendalam deh untuk semuanya supaya motor nggak mogok lagi. Ini untuk kondisi motornya, coba kita nyalakan dulu. Nah, ini saat motor dinyalakan dengan kondisi standar 2 atau standnya naik itu, saat kita gas mau RPM tinggi juga motor nggak mati. Tapi saat buat dikendarai mungkin kena polisi tidur atau jalan nggak rata, kabel itu bergesekan dengan rangka, mungkin ada yang terkelupas. Untuk memastikannya lagi nanti akan kita bongkar ya. Ini kita cek signalnya, lampu rem, sen. Untuk mencari tahu penyebabnya kenapa sikring itu putus, apakah di signal sen atau rem. Tapi di sini motor tetap nyala saat kondisi standar 2. Ini coba kita bongkar bodinya ya supaya lebih cepat. Nah, ini untuk bodinya sudah kita lepas dan kita mulai fokus ke wiringnya atau kabel bodinya. Di sini untuk notifnya sikringnya ada.
di sini untuk tanda panahnya, untuk sikring yang putus, ini untuk notifikasi. Ini untuk posisinya, proses bacanya. Ini 25 ampernya, ini yang putus. Ini untuk 10 ampernya. Untuk 25 ampernya itu mainnya ya, jadi harus utamanya itu 10 ampernya, dan pumpnya. Nah di sini untuk kabel bodinya menunjukkan ada karatan kabel yang menempel ke rangka. Apakah ini penyebabnya? Tapi biasanya sih di situ, karena untuk handlingnya kanan belok ke kanan atau belok ke kiri, biasanya untuk kabel bodinya itu lama-lama ada gesekan. Seperti itu. Kita cek lebih mendalam ya. Untuk kabelnya kita cek satu-satu. Nah di sini ada solasinya yang sudah terbuka ya. Nah ini ada kabel langsung PVC-nya nyampe terbuka, tembaganya keluar. Ini penyebabnya kenapa sikring 25 ampere sama 10 ampernya putus. Ini penyebabnya ini. Kita bongkar lagi untuk solasinya, kita cek semuanya satu-satu, siapa tahu ada lagi kabelnya yang terkelupas. Ini nanti kita bongkar semua ya untuk isolasinya. Nah ini kita bongkar. Hati-hati untuk membongkarnya dengan cutter supaya kabel yang lain yang masih bagus tidak terbuka atau lecet. Untuk kabel yang terkelupas itu warna hitam strip putih. Nah ini kenapa motor masih kadang nyala saat diganti sikring baru, karena tembaganya itu belum sepenuhnya lepas atau putus ya. Nah ini penyebab sikring 25 ampere dan 10 ampernya putus. Ini untuk kabel hitam putih itu sambung ke songket ya. Songket dari bawah menuju ke atas. Nah ini untuk hitam putihnya juga nyambung ke rumah sikring. Untuk hitam putih yang satu ini nyambung ke sikring 10 ampernya.
tadi putus, sama kabel hitam putih satunya itu nyambung ke ring 25 ampere. Nih untuk sikring 25 ampere nih. Tetap semangat walau hawa panas. Kita kipasan dulu dan dengerin lagu dangdut. Ini saat kita buka semua untuk kabelnya dan solasinya. Ini dua kabel hitam strip putih, ada dua yang nyambung ke atas. Yang untuk ke songketnya itu satu. Pastikan lagi saat proses penyambungan itu harus rapi supaya tidak short atau konslet. Dan nanti kita sambung ya supaya benar-benar rapi, tidak terjadi motor sikring putus. Nah ini untuk dua kabel yang ke atas sama satu kabel yang ke bawah itu kita sambung. Kita menggunakan skun supaya proses penyambungan benar-benar nempel, tidak mudah terlepas. Skun ini kita potong. Karena biasanya kalau untuk 3 kabel bahkan 4 kabel kalau hanya disambung lewat tembaga lilit kita putar kayak gitu, biasanya rawan lepas. Nah ini untuk sekun yang kita potong tadi kita masukkan ke 3 kabel itu ke tembaganya. Nah kita press pakai tang. Karena ketelitian adalah prinsip kerja kami di Kaizen Motor. Ini udah kita press dengan skunnya. Nah nanti ini kita bungkus dengan selang bakar untuk memastikan kerekatan benar-benar tidak lepas. Nanti itu kita bakar selang bakarnya dan kita bungkus solasi. Ini saat finishing kabel bodinya sudah kita bungkus solasi ulang. Nah ini kita pasang ya, kita pasang kembali. Nih kita pasang, kita tes ya. Semoga dengan sedikit sharing ini, semoga bisa dapat membantu
teman-teman yang lain. Sehat selalu, sukses selalu kita semua.